Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku, masih semangat dan selalu sehat ya. Masih di Animatik Channel. Ayo berkenalan dengan matematika. Tak kenal maka tak sayang. Di Animatik kenal matematik. Ya, masih pada materi persamaan kuadrat. Materi yang kelima yaitu penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Ya, tujuan dari video kali ini ialah nanti diharapkan kalian dapat menentukan penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian tujuan yang kedua diharapkan kalian juga dapat menentukan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Ya, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anakku, coba sekarang mari kita ingat ya, bagaimana cara menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Di sini diberikan persamaan kuadratnya adalah 2x pangkat 2 dikurangi 5x kurangi 3 sama dengan 0. Ya, kemarin telah dibahas 3 cara untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. Di sini Ibu ambil dulu contohnya ialah menggunakan memfaktorkan. Maka pertama tentukan A, B, C dan kemudian nilai AC-nya adalah 2 dikali min 3 hasilnya adalah min 6. Kemudian setelah itu kita cari faktor dari 6. 1 kali 6 2 kali 3. Kemudian kita lihat nilai AC-nya adalah negatif, maka kota kuncinya adalah selisih. Cari selisih yang hasilnya adalah negatif 5. Ternyata angka yang cocok adalah 1 dikurangi 6. Oke, langsung saja penyelesaiannya dari persamaan tersebut adalah bikin 2 kurungan, kemudian masukkan 2x, pindahkan nilai-nilai angkanya, kemudian dibagi 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan kurungan mana yang bisa dibagi 2, sebelah kanan ya. 2 dibagi 2 1, 2 dibagi 2 1, kemudian 6-nya dibagi 2 adalah 3. Sehingga pemfaktorannya berubah menjadi 2x tambah 1 dikali x kurangi 3 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, maka nilai x yang pertama adalah 2x tambah 1 sama dengan 0, sehingga nilai x-nya adalah negatif 1/2. X yang kedua adalah x kurangi 3 sama dengan 0, maka nilai x-nya sama dengan 3. Nah, kita sudah selesai ya mencari x1 dan x2-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang akan dipelajari hari ini ialah tentukan penjumlahan dan perkalian akar-akar tersebut. Kalau sudah kita cari x1 dan x2-nya, langsung saja penjumlahannya adalah x1 tambah x2 sama dengan x1-nya negatif 1/2, kemudian ditambah x2-nya adalah 3. Sehingga hasilnya adalah, kita samakan dulu penyebutnya ya. Jadi negatif 1/2 ditambah 3-nya berubah menjadi 6/2. Hasil akhirnya adalah 5/2. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang perkalian. Kita kalikan ya x-nya. X1 dikali x2 sama dengan negatif 1/2 dikali 3. Negatif kali positif negatif, sehingga hasilnya adalah negatif 3/2. Nah,
beginilah cara kita mencari penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini diberikan contoh, langsung kita cari X1 dan X2-nya. Namun, ternyata ada cara lebih singkat, yaitu menggunakan rumus. Sehingga dengan menggunakan rumus kita akan lebih singkat mengerjakan soal tersebut tanpa harus mencari X1 dan X2-nya. Coba perhatikan. Nah, di sini kita lihat ya, apa sih rumus-rumusnya? Yang pertama untuk penjumlahan akar-akar persamaan kuadrat. Ternyata rumusnya adalah X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Jadi kita cari nilai B-nya dan nilai A-nya kemudian dibagi. Kemudian rumus perkaliannya, yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, diingat-ingat ya rumus penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Oke, kita lihat lagi ya. Tadi nilai penjumlahannya adalah 5/2 dan perkaliannya adalah negatif 3/2. Ini cara yang awal ya. Oke, sekarang kita buang ya cara mencari penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat ini. Ya, langsung kita pakai saja rumusnya. Ya, di sini rumus penjumlahannya adalah X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A. Karena nilai B-nya adalah negatif 5 dan A-nya adalah 2, maka kita masukkan negatif 5/2. Perkalian bilangan negatif kali negatif hasilnya adalah positif, maka hasilnya adalah 5/2. Kita lihat ya, tadi di awal hasilnya juga 5/2. Ini menggunakan rumus pun sama, yaitu 5/2. Jadi kita akan lebih cepat untuk menentukan penjumlahannya. Kemudian bagaimana dengan perkaliannya? Kita masukkan ya rumusnya, X1 kali X2 sama dengan C per A. Nilai C-nya adalah negatif 3 dan A-nya adalah 2, maka hasilnya adalah negatif 3/2. Atau bisa kita tuliskan negatif 3/2. Nah, sama ya. Pakai cara tadi menentukan X1 dan X2-nya dulu, kemudian ini menggunakan langsung rumusnya. Akan lebih singkat. Oke, sudah jelas ya. Sekarang Ibu berikan contoh soalnya. Di sini pertanyaannya adalah tentukan jumlah akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurangi 8x ditambah 7 sama dengan 0. Ya, kita jawab bersama, tentukan nilai A, B, dan C-nya dulu. Kemudian untuk penjumlahan kita ambil rumusnya, yaitu X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Sama dengan, karena B-nya negatif 8, maka min 8/2. Min kali min positif sehingga hasilnya adalah 8/2. Masih bisa disederhanakan, 8 bagi 2 adalah sama dengan 4. Nah, inilah nilai jumlah akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Ya, ternyata lebih cepat ya kita menentukan jumlah akar-akarnya jika menggunakan rumus. Oke, diberikan lagi contoh yang kedua dengan pertanyaan, jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 15 sama dengan 0, maka berapa nilai dari X1 ditambah X2? Ya, yang ditanyakan adalah penjumlahan ya, X1 tambah X2.
Ya, kita jawab tetap langkah pertama tentukan nilai A, B, dan C-nya. Setelah itu masukkan rumusnya X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A, maka sama dengan B-nya adalah 3, jadi negatif 3 per 1. Negatif bagi positif negatif, maka 3 bagi 1-nya adalah 3, jadi negatif 3. Inilah hasil dari X1 ditambah X2. Ya, diberikan lagi nih contoh yang ketiga dengan pertanyaan tentukan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 3x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah 9 sama dengan 0. Kita jawab bersama, tetap nilai A, B, dan C-nya kita cari dulu. Masukkan rumusnya karena perkalian berarti X1 kali X2 sama dengan C per A. Kita substitusikan, masukkan nilai C-nya adalah 9, maka hasilnya adalah 9 per 3. Masih bisa disederhanakan, 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, inilah hasil kali akar-akarnya. Ya, lanjut lagi ya. Di sini ada soal yang keempat. Jika akar-akar kuadrat X pangkat 2 ditambah 5X tambah 3 sama dengan 0 adalah P dan Q, maka tentukan nilai dari 2PQ. Ya, di sini yang dicari adalah 2PQ. Berarti kita akan mencari terlebih dahulu PQ. PQ adalah pengganti X1 dan X2, dan PQ merupakan perkalian ya, P kali Q. Kita jawab bersama, tentukan nilai A, B, dan C-nya. Karena yang dicari adalah perkalian, kita masukkan rumus perkaliannya, yaitu X1 kali X2 sama dengan C per A. Karena X1 dan X2-nya adalah PQ, maka P kali Q sama dengan C per A. Kemudian kita masukkan ya, nilai C-nya adalah 3, sehingga hasilnya 3 per 1. 3 bagi 1 disederhanakan adalah 3. Ya, ini adalah nilai perkalian P dan Q. Karena pertanyaannya adalah 2PQ, maka nilai 2PQ sama dengan 2 dikali, tadi PQ-nya hasilnya adalah 3. 2 kali 3 adalah 6. Nah, inilah hasil akhir dari nilai 2PQ, yaitu 6. Oke, dari 4 contoh soal tersebut mudah-mudahan kalian sudah bisa menerapkan, mengerjakan soal-soal tentang penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat tanpa harus mencari nilai X1 dan X2-nya, karena di sini telah digunakan rumus-rumusnya. Ya, kepada anak-anakku semua, Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini, telah menyimak dengan baik. Ya, tetap di Animatic Channel, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.